Oke, jadi ini kita langsung aja ke slide-nya ya. Ini saya tampilin. Ada yang masuk nggak partisipannya? Enggak ya? Oke, jadi kita masuk ke pertemuan 7. Ini kita bahas mengenai survei kompensasi ya. Jadi dari kemarin kita sudah bahas mengenai pengertian kompensasi, kemudian tunjangan itu apa, kemudian cara menyusun kompensasi ya dari membuat job desk, analisis jabatan, kemudian evaluasi jabatan. Nah, kemarin juga kita terakhir itu bahas mengenai penyusunan struktur dan skala gaji ya. Jadi sebenarnya kalau yang penyusunan struktur dan skala gaji itu saya lebih enak jelasin kalau tatap muka langsung gitu, maksudnya di kelas ya. Jadi nanti saya bisa jelasin di whiteboard gitu cara-caranya seperti apa, jadi lebih kelihatan lah. Nah, ini karena ada sedikit hambatan, kalian coba buka itu ya, yang Permenaker 1 2017. Itu ada caranya, tahapan-tahapannya dijelasin tuh secara detail di bagian lampiran. Nah, saya cuma mau ngasih gambaran aja sebenarnya. Jadi, gambaran cara nyusun sebuah sistem kompensasi itu kayak gimana sih gitu ya. Itu maksudnya, saya nggak akan maksa kalian biar jago caranya nyusun kompensasi itu seperti apa, tapi memberikan gambaran serta logika berpikirnya kalau kita mau menyusun sebuah sistem kompensasi itu tahapan-tahapannya harus seperti apa. Kira-kira seperti itu yang pengen dicapai sebenarnya. Nah, soal nanti kalian pengen lebih memperdalam bagaimana caranya melakukan evaluasi jabatan, caranya melakukan analisis jabatan, menyusun sebuah sistem kompensasi. Nah, itu ada ilmunya tersendiri yang bisa diperdalam gitu ya. Jadi ibaratnya sekarang kalau di dunia kerja ya, di dunia ke-SDM-an, itu orang yang tahu caranya melakukan evaluasi jabatan itu banyak banget dicari di industri gitu ya. Bahkan sampai kalau orang itu punya sertifikasi khusus di bidang evaluasi jabatan gitu. Itu harganya tuh ya lumayan tinggi kalau di industri gitu ya, dan dicari banyak banget perusahaan. Gitu, itu gambarannya. Jadi ini cuma penjelasan secara ringkas aja, jadi mudah-mudahan kalian bisa memahami logika berpikirnya tentang apa itu kompensasi, terus bagaimana cara nyusunnya gitu ya. Nah, di pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai survei kompensasi ya. Jadi salah satu cara bagaimana agar kompensasi yang disusun di perusahaan ini bisa sesuai dengan prinsip-prinsip berkeadilan ya. Kemarin udah kita bahas caranya melalui analisis jabatan, melalui evaluasi jabatan gitu ya. Nah, ada cara lain yang bisa mendukung prinsip-prinsip berkeadilan itu, yaitu melalui survei kompensasi ya. Jadi kurang lebih survei kompensasi ini adalah aktivitas untuk memperoleh informasi yang akurat tentang tingkat gaji atau upah yang berlaku di pasaran. Dan tentang kebiasaan maupun praktek yang berlaku umum dalam bidang imbalan karyawan untuk digunakan dalam merumuskan kebijakan imbalan yang lebih tepat bagi perusahaan yang melakukan survei. Jadi yang namanya survei kompensasi ini kita membandingkan antara kompensasi yang ada di perusahaan kita dengan
skema kompensasi yang ada di perusahaan yang lainnya, gitu ya. Jadi kata kuncinya kira-kira membandingkan dengan organisasi lain namun serupa dengan perusahaan kita, gitu ya. Kemudian membandingkan gaji yang sesuai dengan pasar yang sedang berjalan. Baru kemudian bagaimana kita bisa menetapkan gaji yang ada di atas rata-rata industri gitu ya. Jadi nanti di bagian akhir dari materi ini saya pengen kasih liatin dalam bentuk grafik gitu ya. Jadi setelah dibandingkan data-data hasil survei kompensasi dari beberapa perusahaan itu kita dapatkan, maka kita bisa ngelihat nih posisi kompensasi di perusahaan kita itu gambarannya seperti apa jika dibandingkan dengan perusahaan yang lain, gitu ya. Nah, ini survei kompensasi juga tadi udah saya jelasin, masih terkait dengan prinsip penyusunan kompensasi yaitu kesetaraan ya. Jadi ada kesetaraan internal gitu ya. Kesetaraan internal itu bisa didapat dari yang namanya analisis jabatan dan evaluasi jabatan gitu ya. Sedangkan kalau survei kompensasi itu lebih dekat dengan yang namanya kesetaraan eksternal ya, external equity, yaitu terkait dengan kesetaraan antara pembayaran di gaji di perusahaan kita dengan di perusahaan yang lain yang sejenis. Nah, sebenarnya tujuan utama dari dilakukannya survei kompensasi kira-kira skemanya seperti ini ya. Jadi yang pertama pasti kita pengen tahu di mana sih posisi kita gitu ya. Jadi posisi skema kompensasi dan benefit yang kita berikan kepada pegawai ini sebenarnya kayak apa sih posisi kita terhadap pembayaran kompensasi dan benefit di perusahaan yang lain gitu kan. Jadi kita bandingkan. Jadi kita bandingkan dengan perusahaan yang sejenis gitu ya. Kedudukan kita ini pembayarannya dia overpaid atau lebih besar dari perusahaan yang sejenis atau underpaid gitu ya. Jadi pembayaran ini lebih murah daripada perusahaan yang sejenis. Efeknya kalau kita ngasih kompensasi itu ternyata overpaid atau kelebihan bayar gitu ya, bayaran kita ke pegawai ini ketinggian, efeknya ya pasti eh, apa namanya biaya dari perusahaan kita pasti jebol, gitu ya. Eh, dan sebaliknya kalau misalnya kita ngasih pembayarannya underpaid atau di bawah dari yang harga yang ada di pasaran, dampaknya kemungkinan orang-orang yang talent di perusahaan kita bakalan kabur ke tempat yang lain gitu ya, kabur ke perusahaan-perusahaan pesaing gitu. Nah, ini yang pertama, tujuan yang pertama adalah pengen tahu di mana sih posisi dari skema kompensasi dan benefit yang kita bayarkan ke karyawan. Nah, tujuan yang kedua adalah ingin menggambarkan apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi dari skema kompensasi dan benefit atau skema upah yang kita terapkan di perusahaan kita gitu ya. Itu kan kita sebenarnya pengen ujung-ujungnya kan pencapaian visi misi dan strategi bisnis dan segala macamnya itu ya. Jadi pencapaian tujuan perusahaan, pencapaian visi perusahaan, pencapaian strategi perusahaan gitu ya. Nah, masih sesuai nggak sih kompensasi dan benefit yang kita berikan ini dengan arah tujuan perusahaan yang pengen kita capai gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi masih selaras nggak nih? Misalnya kita pengen karyawan yang mau bersaing gitu ya, karyawan yang terpacu prestasinya gitu ya, karyawan yang punya integritas. Nah, karyawan yang punya integritas, yang berprestasi itu cocok nggak sih
dibayar dengan upah sekian gitu ya. Cocok nggak sih diberikan kompensasi atau diberikan tunjangan sebesar ini, diberikan fasilitas-fasilitas kerja seperti yang kita berikan gitu ya. Artinya masih selaras nggak sih antara kompensasi yang kita berikan dengan pencapaian tujuan perusahaan secara besar. Gitu ya. Nah itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga adalah bagaimana kita mencapai ke sana gitu ya. Jadi setelah kita dapat posisi kita ini seperti apa, kemudian visi misi perusahaan atau apa yang kita inginkan ini mau macam apa gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mencapai ke tujuan yang kita inginkan. Katakanlah misalnya uh, masih belum sesuai gitu ya, masih belum sesuai antara kompensasi dan benefit yang dibayarkan dengan tujuan bisnisnya. Nah, kemudian kita mau ngapain nih, gitu ya? Bagaimana kita biar kompensasi dan benefit yang kita bayarkan ini bisa selaras dengan visi misi dan bisnis yang perusahaan kita pengenin, gitu ya. Nah, kira-kira ini 3 tujuan utama dari kita melakukan yang namanya survei kompensasi. Nah, kemudian ini bisa sambil dicatat ya, karena ini nggak ada di slide-nya, saya lupa masukin. Jadi sebenarnya ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang dalam kita melakukan survei kompensasi ini ada beberapa hal yang disurvei gitu ya. Yang pertama adalah yang terkait dengan kebijakan. Jadi kebijakan tentang pembayaran kompensasi antara perusahaan kita dengan perusahaan yang lain gitu ya, antara perusahaan kita dengan perusahaan pesaing yang sejenis, ini seperti apa sih perbandingannya gitu ya. Jadi yang pertama yang yang disurvei, yang dibandingkan gitu ya, itu adalah kebijakan pokok dari pemberian kompensasi. Kemudian yang kedua, yang disurvei dari yang namanya survei kompensasi ini adalah metode atau teknik yang digunakan oleh perusahaan lain dalam mengelola imbalan gaji dan upah. Ya. Jadi metodenya seperti apa sih di perusahaan pesaing itu gitu ya. Jadi kita pengen benchmark nih, kita pengen survei. Metodenya mereka pakai apa? Pakai analisis jabatan, oke. Kemudian dari analisis jabatan itu dilakukan evaluasi jabatan, oke. Evaluasi jabatan metodenya pakai metode yang mana nih? Ya. Pakai metode non kuantitatif atau metode kuantitatif atau pakai konsultan gitu ya. Pakai konsultannya konsultan apa nih? Misalnya pakai Hay atau pakai Mercer atau pakai daya dimensi misalnya, macam-macam ya. Metodenya macam-macam dalam menentukan sebuah sistem kompensasi gitu ya. Kemarin kita udah belajar. Nah, metode atau teknik ini yang kemudian dibandingkan, yang kemudian di benchmark dengan perusahaan yang pesaing gitu ya, dengan perusahaan yang sejenis. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang disurvei dari adanya survei kompensasi ini adalah besaran gaji atau upah. Ya. Besaran gaji atau upah yang diberikan. Ya. Termasuk di dalamnya ada tunjangan. Jadi yang Raja mau nih. Jadi besaran gaji atau upah atau tunjangan yang diberikan di perusahaan kita itu sebesar apa sih jika dibandingkan dengan perusahaan yang pesaing. Kemudian hal keempat yang disurvei adalah fasilitas atau komponen-komponen non finansial, ya. Kalau tadi upah, kemudian tunjangan, gitu ya, itu kan masih komponen kompensasi yang finansial ya, berupa uang, dibayarkan berupa uang. Tapi kalau
Bisa juga dalam survei kompensasi ini menyasar kita pengen tahu sebenarnya di perusahaan pesaing ini fasilitas-fasilitas yang diberikan ini seperti apa sih gitu ya. Bentuk-bentuknya seperti apa, besarannya kayak gimana gitu ya. Misalnya dikasih cuti, cutinya tuh berapa hari, 12 hari kerja, 12 hari kerja kayak di undang-undang atau misalnya dalam beberapa tahun sekali dikasih bonus cuti 1 bulan misalnya gitu ya, atau ada cuti melahirkan sampai misalnya mungkin 6 bulan gitu ya, dari yang di undang-undang kan 3 bulan tuh ya kalau cuti melahirkan, 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Nah, mungkin di perusahaan lain ada yang ternyata karyawannya dikasih cuti sampai 4 bulan misalnya gitu ya. Atau mungkin di perusahaan lain ada yang pekerja prianya dikasih cuti misalnya 1 bulan misalnya gitu. Dan ini udah lumrah terjadi di Indonesia gitu ya. Jadi yang namanya cuti melahirkan itu nggak cuma di pekerja wanita, tapi ada beberapa perusahaan yang menerapkan di pekerja pria juga dikasih cuti untuk nemenin istrinya pasca melahirkan. Nah, ini hal-hal yang perlu kita ketahui dari eee, dilakukannya survei kompensasi. Kemudian yang terakhir adalah yang pengen kita tahu sebenarnya dari kenapa kita melakukan survei kompensasi adalah rencana-rencana dari eee, perusahaan lain atau perusahaan pesaing terhadap pengembangan dari sistem kompensasi mereka gitu ya. Jadi di perusahaan pesaing itu kita bisa tahu eee, dalam 3 tahun ke depan itu kompensasi mereka bentuknya mau macam apa sih gitu ya. Kompensasi mereka itu mau ke arah mana penerapannya gitu ya. Mungkin dikaitkan dengan strategi bisnisnya dia atau dikaitkan dengan target-target bisnis yang pengen si perusahaan lain ini capai dan seterusnya. Nah, kita ngelihatnya ke kompensasi, penerapan kompensasinya. Ya, jadi ada 5 hal yang bisa kita jadikan eh, hal-hal yang pengen kita dapatkan dari kita melakukan yang namanya survei kompensasi ya. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah kebijakan pokok. Oke, kebijakan pokok dari si sistem kompensasi itu sendiri, kemudian kita juga bisa tahu metode atau teknik yang dipakai, ya. Kemudian kemudian kita juga bisa mengetahui besaran gaji dan upah yang diberikan. Kemudian yang keempat, kita bisa juga mengetahui komponen-komponen non finansial yang diberikan di perusahaan pesaing. Dan yang terakhir adalah kita juga bisa mendapatkan informasi atau kita bisa tahu rencana-rencana dari pengembangan sistem kompensasi itu sendiri di perusahaan pesaing tuh mau seperti apa, ya. Nah, ini bisa dicatat karena di slide-nya kayaknya nggak ada. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya yang disurvei ini siapa sih ya? Jadi target perusahaan yang akan kita lakukan survei ini siapa gitu ya. Ada beberapa kriteria ya, ada beberapa kriteria, yang pertama adalah perusahaan yang sejenis gitu ya. Jadi perusahaan sejenis ini, perusahaan yang dinilai, merupakan pesaing langsung dari perusahaan kita ya, baik dari sisi jenis usaha, skala usaha, pangsa pasar atau, sumber daya gitu ya. Jadi misalnya, antara kopi kenangan dengan kopi, tuku misalnya gitu ya, sama-sama perusahaan baru, sama-sama bergerak di bidang kopi gitu ya, eee, menunya juga kopinya juga hampir sama gitu ya, apa namanya, kopi-kopi susu gitu. Nah, ini perusahaan sejenis nih, skala bisnis juga hampir sama. Nah, perusahaan-perusahaan yang penyedia jasa kopi ini yang sekarang lagi banyak banget, ini bisa kita
kelompokkan gitu ya. Kita bisa kelompokkan, nah kemudian bisa kita survei gitu ya. Misalnya kita punya perusahaan kopi juga, bisa kita lakukan survei. Nah ini perusahaan yang sejenis dari sisi usaha, dari sisi skala usaha, pangsa pasar atau sumber daya. Kemudian yang kedua, jenis perusahaan yang bisa kita survei yaitu perusahaan yang bergerak di sektor industri yang sama. Jadi, perusahaan lain nggak peduli itu pesaing ataupun non pesaing gitu ya, asalkan bergerak di industri yang sama. Misalnya di industri, ambil contoh misalnya perbankan ya, sebuah bank misalnya bank, Mandiri gitu ya, Bank Mandiri pengen melakukan survei kompensasi. Nah, dia bisa nyari perusahaan-perusahaan yang sama-sama di satu bidang yang sama, misalnya di perusahaan perbankan. Tapi dia nggak ngelihat, apakah itu bank kecil gitu ya, mungkin bank-bank, kelasnya mungkin BPR gitu ya, bank-bank daerah gitu, BPD-BPD, atau itu perusahaan-perusahaan yang besar, misalnya BRI, BCA gitu ya, BNI yang notabene mungkin memang, dia adalah pesaing langsung. Karena kan pangsa pasarnya Mandiri sama BCA kan ya mungkin head to head gitu ya, eee, dekat gitu, pangsa pasarnya mereka saling rebut-rebutan pasar. Kemudian dengan BNI juga sama, sama-sama BUMN lagi kan, gitu. Tapi kalau dibandingin sama bank-bank kecil, misalnya bank apa sih, bank Agri, misalnya bank, BPD gitu ya, bank daerah misalnya Bank Jabar gitu, mungkin, itu tidak bukan pesaing Bank Mandiri secara langsung sih sebenarnya, tapi hanya sama-sama di industri perbankan, gitu ya. Nah, ini bisa diambil sebagai, apa, calon dari perusahaan yang bisa dilakukan survei kompensasi. Nah, kemudian kriteria yang ketiga adalah perusahaan yang beroperasi di lokasi yang sama. Jadi, bidang usahanya bisa apa aja gitu ya, bisa apa aja, asalkan dia beroperasi di, lokasi yang sama dengan perusahaan di mana kita berada. Misalnya di kepulauan yang sama misalnya. Jadi sama-sama satu pulau atau sama-sama satu provinsi, sama-sama satu kota misalnya ya, atau dalam kawasan industri tertentu. Misalnya MM2000 ya kalau nggak salah ya, yang di Cikarang gitu ya. Terus ada misalnya kawasan industri apa sih, Jababeka gitu ya, banyaklah ya kawasan-kawasan industri. Nah ini bisa kita jadikan, eee perusahaan-perusahaan yang sebagai target dari perusahaan kita gitu ya. Jadi kesamaan lokasi. Nah, mungkin kesamaan lokasi ini adalah, salah satu cara untuk mengetahui, misalnya nih ya, misalnya implementasi dari, eee, pembayaran gaji dengan patokan UMR misalnya gitu ya. Jadi pemerintah kan udah netapin ya, UMR di sebuah wilayah misalnya ya, sebuah provinsi misalnya gitu ya, UMP. Upah minimum provinsi itu misalnya sekian juta. Nah, perusahaan kita sebenarnya pengen tahu implementasi dari, pembayaran upah minimum di perusahaan di regional yang sama ini seperti apa sih gitu ya. Apakah, memang sesuai dengan UMP atau ada beberapa perusahaan yang bayarnya malah di bawah UMP gitu ya, terus minta penangguhan penangguhan pembayaran gitu, bisa juga. Apakah, mayoritas di perusahaan di regional yang sama ini pembayarannya justru malah di atas dari UMP gitu ya. Nah ini perusahaan kita bisa nih tahu gitu ya, pakai kriteria yang ketiga ini. Itu contohnya. Kemudian contohnya misalnya kita pengen tahu, berapa sih uang makan dan transport untuk wilayah, eee, A misalnya gitu ya. Wilayah provinsi A itu uang makan dan transportnya itu berapa sih untuk karyawannya gitu, misalnya gitu. Nah, maka kita bisa survei beberapa perusahaan yang beroperasi di lokasi yang sama. Ya. Jadi karyawan di perusahaan lain, nggak peduli itu industrinya apa, uang makan dan transportnya besarannya berapa sih gitu ya, per hari misalnya. Nah, ini bisa kita gunakan di kriteria yang ketiga ini ya.
Nah, kemudian yang keempat, ini adalah perusahaan yang memiliki jabatan atau pekerjaan yang sama. Jadi walaupun bidang usahanya beda, tapi memiliki kesamaan profesi, kesamaan pekerjaan gitu ya, kesamaan jabatan dalam perusahaan tersebut. Misalnya yang kalau umum ada di perusahaan ya, misalnya fungsi kerja marketing gitu ya. Fungsi kerja marketing itu saya rasa ada di setiap perusahaan ya. Nggak peduli bidang industrinya apa, ya pasti ada lah ya. Apa itu namanya marketing atau business development gitu ya, account eksekutif gitu ya, account manager itu nama-nama jabatan itu, tapi fungsi utamanya dia adalah tenaga pemasar atau marketer, marketing gitu ya. Atau mungkin namanya sales dan sebagainya, agent gitu ya. Fungsi tenaga pemasar atau marketing. Nah, jadi setiap perusahaan ini saya rasa sama punya fungsi marketing. Nah, kita pengen tahu nih harga dari atau kompensasi dari seorang marketing di perusahaan kita jika dibandingkan dengan perusahaan lain. Walaupun bidang usahanya berbeda, ini gambarannya mau seperti apa, ya. Atau misalnya kita pengen tahu fungsi kerja seorang akunting misalnya gitu ya. Di beberapa lain perusahaan walaupun bidang industrinya juga beda, pasti punya yang namanya accounting gitu ya, atau bagian finance lah gitu. Nah, maka kita bisa membandingin nih, perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, bagian akuntingnya itu, job-nya tuh kayak apa sih gitu ya, kemudian, dia dibayar berapa sih gitu. Oke. Oke, ini dari target survei ya, jadi siapa sih yang disurvei gitu. Nah, kemudian, bisa kita kelompokkan ya. Jadi dari tadi beberapa kriteria ini kemudian bisa kita kelompokkan. Jadi misalnya kita kelompokkan dalam, industri yang sama gitu ya, dalam job function yang sama, jabatan-jabatan yang sama, kemudian mengelompokkan dari sisi, geografi gitu ya, dari sisi kepemilikan, dari sisi, skala bisnisnya dan sebagainya. Jadi setelah kita tentukan targetnya, kriterianya mau seperti apa, baru kita kelompokkan. Nah, terdapat, beberapa metode sebenarnya ya dari kalau, perusahaan kita mau melakukan yang namanya survei, kompensasi ya, ada beberapa metode. Tapi secara umum, saya kelompokkan menjadi 4 ya. Yang pertama, yang namanya survei kompensasi ini bisa dilakukan secara sendiri. Ya, jadi, perusahaan kita pengen tahu nih, gaji di perusahaan pesaing itu seperti apa sih gambarannya. Nah, ini sebenarnya bisa kita lakukan sendiri. Jadi nggak pakai, konsultan atau nggak ada kerjasama dengan pihak-pihak lain. Nah, yang kedua, metodenya dengan bekerja sama dengan konsultan ya, menyewa atau bekerja sama dengan konsultan. Nah, yang ketiga, bisa juga melalui partisipasi dalam survei yang dilakukan oleh perusahaan lain, gitu ya. Jadi yang berkepentingan dalam survei kompensasi ternyata bukan perusahaan kita aja, misalnya ada perusahaan lain yang juga melakukan gitu ya. Kebetulan kriterianya cocok, kebetulan pasar yang atau target survei yang mau kita sasar ini cocok, peserta-pesertanya gitu ya, maka kita juga bisa ikut partisipasi dalam survei yang dilakukan oleh perusahaan lain. Gitu. Nah, yang keempat, ini berpartisipasi dalam survei yang dilakukan oleh biro konsultan. Jadi ada beberapa konsultan di Indonesia yang dia memang menyelenggarakan survei gitu ya. Menyelenggarakan survei dan hasilnya bisa dipublikasikan secara luas. Hasilnya bisa dipublikasikan secara luas dan itu bisa diketahui oleh umum. Gitu. Nah, dari metode ini sebenarnya ada plus minusnya ya. Ada plus minusnya. Jadi kalau dilakukan sendiri,
ini keuntungannya adalah informasi yang dicari ini tepat gitu ya. Jadi eee, informasi misalnya kita mau cari informasi mengenai komponen-komponen imbalan non finansial gitu ya, maka kita bisa tepat sasaran. Target peserta dari si surveinya ini bisa tepat sesuai kriteria yang kita tetapin gitu ya. Kemudian informasi mengenai kompensasi non finansial yang mau kita dapetin ini juga kita dapat gitu kan. Jadi informasinya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian informasi yang didapatkan juga bisa dijamin akurasinya. Jadi karena kita lakukan sendiri, kita ketemu langsung dengan pihak perusahaan pesaing atau perusahaan sejenis yang mau kita survei, maka akurasi dari informasinya ini ya bisa dijamin gitu ya. Jadi tepat akurasinya, informasinya tepat dan akurat ya. Yang ketiga, keuntungannya adalah biayanya bisa ditekan, bisa lebih murah lah ya daripada kalau kita pakai konsultan. Tapi kerugiannya adalah kalau kita lakukan sendiri, perusahaan yang di-benchmark ini bisa aja nggak percaya dengan kredibilitas dari perusahaan kita, atau nggak terbuka dalam memberikan kompensasi ya. Jadi ya mungkin aja perusahaan kita ini perusahaan kecil gitu ya, terus mereka juga ngelihat ini juga perusahaan pesaing, ini mau ngapain nih perusahaan pesaing survei-survei, tahu urusan dalam kita gitu ya, gaji gaji karyawan kita misalnya gitu. Nah, kadang kalau kita lakukan sendiri, si perusahaan yang target ini, perusahaan yang mau kita survei ini, kadang nggak percaya gitu ya dengan kredibilitas perusahaan kita. Ujung-ujungnya informasi yang diberikan jadi nggak terbuka gitu ya, jadi bias. Jadi dia bohong misalnya ya, tidak terbuka dalam memberikan informasi yang memang kita butuhkan. Nah, kemudian juga, dalam kalau kita lakukan sendiri yang namanya survei kompensasi juga butuh orang yang ahli gitu ya, orang yang ahli dalam menyusun sistem kompensasi. Dan yang ketiga, memakan waktu dan tenaga gitu ya, karena kita lakuin sendiri maka ya kita kerjain sendiri, tenaga dari orang kita sendiri gitu ya, waktu juga pasti, memakan cukup banyak. Nah, ini plus minus yang pertama ya, metode yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, menyewa atau bekerja sama dengan konsultan. Itu keuntungannya adalah, mekanismenya ya pastinya lebih gampang ya, kan tinggal tinggal kerja sama aja sama, konsultan gitu ya. Cari konsultan yang tepat, misalnya cek kriterianya seperti apa gitu ya, sesuai konsultannya, eee, ya gampang lah ya. Kemudian yang kedua, informasi yang didapatkan bisa dijamin akurasinya. Jadi ada kalau di lapangan nih ya, kalau di lapangan kita melakukan survei kompensasi, umumnya umumnya si perusahaan-perusahaan yang akan kita sasar ini, itu lebih percaya kalau yang, nanyain itu konsultan, ya. Jadi informasinya ini lebih bisa dijamin lah akurasi. Cuma negatifnya adalah pasti biayanya tuh tinggi gitu ya kalau konsultan. Bahkan kalau konsultan dari luar ini, standarnya udah dolar. Nah kemudian yang selanjutnya dalam jangka panjang akan menimbulkan ketergantungan perusahaan dengan konsultan. Jadi ya, kalau kita mau survei lagi ya pakai konsultan lagi gitu ya, karena, sudah kebawa enaknya dan dari sisi dan dari sisi kompetensi, orang perusahaan kita ini nggak ada yang mampu untuk melakukan sendiri yang namanya survei kompensasi. Nah ini saya rasa menjadi kerugian tersendiri kalau kita pakai, konsultan ya. Jadi saran saya kalau misalnya ada teman-teman yang mau survei kompensasi terus pakai konsultan, sebaiknya didampingi secara langsung oleh orang kita sendiri gitu ya. Dan orang kita sendiri itu belajar gitu ya, belajar gimana caranya melakukan survei kompensasi. Jadi dalam jangka panjang ini nggak menimbulkan ketergantungan
dengan si konsultan itu sendiri. Oke, kemudian metode yang ketiga adalah berpartisipasi dalam survei yang dilakukan oleh perusahaan lain. Nah, keuntungannya umumnya nggak kena biaya ya kalau ini, cuma akan makan waktu di dalam pemberian informasi, misalnya kayak waktu kita interview atau waktu kita ngisi formulir dan sebagainya. Dan informasi yang didapat juga belum tentu yang kita butuhin ya. Jadi karena ini juga dilakukan oleh perusahaan lain, kemudian target peserta survei yang ingin dicari juga ditentukan oleh mereka, maka bisa aja kriteria perusahaan-perusahaan pesaing ini nggak sesuai dengan apa yang kita butuhin. Kemudian informasi-informasi yang mau kita dapat ini juga belum tentu sesuai dengan apa yang kita butuhin. Nah, kemudian terkadang informasi atau data yang tersaji gitu ya, yang kita dapetin nantinya sebagai hasil dari survei kompensasi, kalau kita ikutan survei yang dilakukan oleh perusahaan lain juga umumnya data mentah gitu ya. Jadi perlu diolah lagi gitu ya, perlu ditafsirkan kembali agar sesuai dengan informasi atau data yang kita butuhin. Kemudian yang ketiga, kualitas dan akurasi data kadang-kadang juga diragukan. Nah, kemudian metode yang keempat, plus minusnya adalah plusnya adalah biaya yang dikenakan relatif murah ya, relatif lebih murah walaupun standarnya mungkin dolar kalau konsultan asing. Ya nggak semahal kalau kita pakai konsultan yang tadi metode nomor 2 ya. Jadi ini metodenya relatif lebih murah. Nah, kemudian keuntungan yang kedua adalah dia juga lebih mudah. Karena difasilitasi oleh konsultan maka lebih mudah. Nah, tapi nilai negatifnya adalah karena ini ngeluarin biaya gitu ya, sama-sama ngeluarin biaya, ini biasanya metode ini relatif berat bagi perusahaan yang skalanya menengah atau kecil. Ya. Relatif berat karena dia harus ngeluarin ekstra uang lah, ekstra biaya untuk ikut serta dalam survei. Nah, kemudian yang kedua, informasi yang didapat juga belum tentu yang kita butuhkan. Yang ketiga, informasi yang kita dapat ini bisa saja terjadi bias. Jadi contohnya gini, misalnya ada sebuah konsultan, dia melakukan survei, gitu ya, survei ke beberapa perusahaan. Yang disurvei adalah seberapa tinggi sih gaji dari jabatan-jabatan tertentu. Misalnya si konsultan udah netapin jabatan-jabatan di fungsi IT misalnya, fungsi marketing, fungsi HRD, fungsi legal, fungsi keuangan misalnya ya. Nah, fungsi ini sebenarnya kalau di industri di Indonesia ini pembayarannya gajinya itu maksimal berapa, minimal berapa, misalnya gitu ya. Tapi ternyata yang disurvei oleh si konsultan ini adalah perusahaan-perusahaan besar misalnya gitu ya. Perusahaan-perusahaan apa namanya? Perusahaan-perusahaan asing lah misalnya gitu. Yang notabene mungkin dia bayar gaji karyawannya ini ya lebih tinggi gitu ya. Relatif lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan yang asli Indonesia misalnya gitu ya. Kondisi-kondisinya. Maka kemungkinan data yang tersaji dalam hasil dari survei kompensasi ini adalah, oh ternyata data apa namanya, gaji seorang marketing sekian ratus juta, gitu ya. Jadi lebih tinggi dari standar yang sesungguhnya. Itu ya, mudah-mudahan paham ya. Jadi karena target-target pasarnya adalah perusahaan-perusahaan yang udah stabil, yang pasar-pasarnya besar gitu, maka ini
data yang tersaji juga menggambarkan ya perusahaan-perusahaan yang besar tadi gitu ya. Tidak menggambarkan perusahaan-perusahaan yang berlaku umum di Indonesia. Jadi informasi yang didapatkan menjadi bias. Tidak sesuai dengan segmen dari apa yang kita sasar. Segmen perusahaan-perusahaan yang kita sasar. Nah, ini beberapa plus minus dari metode-metode kompensasi ya. Nah, mana metode yang paling baik gitu ya? Tidak ada metode yang paling baik, tidak ada metode yang paling jelek gitu ya. Nah, metode-metode ini sebenarnya bisa saja disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan kita sendiri, mau survei kompensasinya mau kayak apa gitu ya. Informasi yang mau kita dapetin seperti apa. Kemudian target perusahaan yang mau kita capai ini kayak apa. Kemudian kemampuan dari perusahaan kita sendiri untuk melakukan atau untuk membayar atau yang melakukan sebuah survei kompensasi itu seperti apa. Jadi ya nanti bisa ditimbang-timbang sendiri ya, metode yang paling cocok ini yang seperti apa. Oke, nah sekarang kita masuk ke tahapan dari survei kompensasi. Jadi di grafik ini ya, di gambaran yang putih biru ini, gambarannya ini sebenarnya alurnya cukup panjang ya, alur dari sebuah kalau kita mau melakukan yang namanya survei kompensasi ini alurnya cukup panjang. Nah, tapi secara umum saya kelompokkan menjadi 4 tahapan ya. 4 tahapan dalam melakukan benchmark atau membandingkan ya. Dalam melakukan benchmark survei survei kompensasi ya. Jadi tahapan yang pertama adalah tahap membangun hubungan, kemudian persiapan, kemudian pengumpulan pemrosesan data dan penyajian informasi. Yang terakhir adalah tahapan pemanfaatan hasil survei. Nah, di tahapan pertama ya, tahapan membangun hubungan, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan. Itu yang pertama, jadi sebelum kita mau melakukan survei kompensasi, perusahaan kita ini harus tahu dulu ya. Jadi kenapa dan kapan perusahaan kita ini butuh informasi mengenai kompensasi dari sebuah survei kompensasi. Jadi kita harus ngenalin dulu nih kebutuhan dari perusahaan kita ini sendiri kayak mau kayak apa. Kemudian yang kedua, kita bangun komunikasi dengan stakeholder yang ada di perusahaan kita ya. Dengan karyawan, dengan serikat pekerja gitu ya, dengan perusahaan-perusahaan yang menjadi target survei. Nah, ini kita udah mulai bangun komunikasi. Kemudian kita juga bisa kaji kembali regulasi pemerintah yang terkait dengan pengupahan gitu ya. Kita lakukan review lagi. Masih sesuai nggak sih dengan implementasi di perusahaan kita gitu ya. Masih selaras nggak sih dengan pencapaian visi dan tujuan-tujuan bisnis di perusahaan kita. Sebenarnya kapan sih kita membutuhkan data untuk melakukan survei kompensasi gitu ya? Di sini ada beberapa hal. Pertama, kalau perusahaan kita ini adalah perusahaan startup ya, atau perusahaan yang baru berdiri lah. Terus misalnya perusahaan ini merupakan perusahaan yang sudah berjalan sekian waktu, tapi butuh review dari kompensasi yang diberikan. Kemudian apabila ada isu-isu yang terkait dengan rekrutmen, misalnya kok kita ngerekrut susah ya gitu ya, apa karena gaji yang kita tawarkan ini terlalu kecil atau seperti apa ya gitu ya, kita pengen tahu nih di luaran sana kayak apa. Nah, maka kita bisa lakukan survei kompensasi. Atau misalnya kaitannya dengan retensi karyawan, misalnya ada isu di perusahaan kita atau tren di perusahaan kita yang turnover atau orang yang resign
di perusahaan kita ini meningkat misalnya gitu ya. Nah, isu atau tren-tren seperti ini, maka kita bisa waspadai jangan-jangan harga yang atau kompensasi yang kita berikan di perusahaan kita ini kekecilan daripada yang ada di industri gitu ya. Maka kita lakukan survei. Nah, kemudian selanjutnya dikaitkan dengan tekanan dari manajemen atau pemilik perusahaan. Jadi dari owner sendiri memang tekankan kamu survei kompensasi deh bandingin sama perusahaan-perusahaan pesaing kayak apa sih gambarannya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya apabila perusahaan kita terjadi merger atau akuisisi ya. Merger itu dua perusahaan gabung gitu ya. Kalau akuisisi ini perusahaan kita nyaplok perusahaan lain atau perusahaan kita dicaplok oleh perusahaan lain gitu ya. Merger dan akuisisi. Nah, kalau itu terjadi maka untuk menentukan skema kompensasi dari karyawan yang ada di perusahaan itu gitu ya. Itu kalau menurut saya lebih baik dilakukan survei ya, dilakukan survei kompensasi. Karena kalau sebuah perusahaan itu merger, kemudian ada juga akuisisi, logikanya adalah skala bisnis dari si perusahaan ini kan semakin besar, ya. Dengan jumlah karyawannya juga semakin banyak, ya. Nah, maka bisa aja kita lebih gampangnya kita lakukan survei dengan perusahaan yang sejenis, gitu ya. Perusahaan yang skala bisnisnya juga hampir sama. Nah, kemudian kita survei kompensasi juga kalau kita mau melakukan review dari peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi misalnya perjanjian kerja bersama ini perjanjian kerja yang disepakati antara pekerja dengan pengusaha ya, dengan perusahaan. Biasanya sama serikat pekerja ya. Jadi si perusahaan sama serikat pekerja ini berunding, nah kemudian nanti ada perjanjian kerja bersama. Nah, salah satu komponen di dalamnya ya, komponen-komponen di dalamnya dari perjanjian kerja bersama adalah mengatur mengenai kompensasi yang didapatkan, biasanya seperti apa. Nah, kalau ini mungkin akan direview misalnya 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali gitu ya, maka cara yang paling mudah kalau menurut saya ya kita lakukan survei kompensasi. Kita benchmark dengan perusahaan di luaran dari perusahaan kita. Nah, kemudian yang terakhir kita survei kompensasi kalau kita pengen mereview ulang dari paket-paket atau skema kompensasi yang kita berikan. Oke. Nah, itu tadi yang pertama adalah tahapan membangun hubungan ya. Nah, tahapan yang kedua adalah tahapan persiapan. Jadi itu tahapan pertama, kemudian tahapan kedua adalah tahapan persiapan. Nah, tahapan persiapan ini udah mulai masuk ke intinya ya. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah mengidentifikasi jabatan kunci ya, atau key position di perusahaan. Jadi yang namanya survei kompensasi ini kita nggak mungkin bandingin kompensasi yang didapat dari setiap jabatan di perusahaan kita. Bisa dibayangkan kalau perusahaan kita ini fungsi jabatannya itu ada ratusan misalnya ya, ada 500 jabatan. Terus mau kita bandingin dengan perusahaan yang serupa yang memiliki jabatan yang sama, ya. Gajinya mau kita bandingin. Itu baru satu perusahaan. Misalnya kita mau bandingin dengan 5 perusahaan, gitu ya. Itu gambarannya mau kayak apa? Datanya pasti ruwet banget. Mungkin sampai setahun mungkin nggak bakal kelar gitu ya. Nah, makanya dalam kita mau melakukan survei kompensasi ini, kita survei jabatan-jabatan yang kita nilai sebagai jabatan kunci atau key position. Nah, di sini ada jabatan kunci dan non kunci. Jadi jabatan yang tergolong kunci atau key position adalah pekerjaan yang biasanya ditemukan sepanjang organisasi itu ada dan di dalam pasar
tenaga kerja. Sedangkan pekerjaan non-kunci adalah pekerjaan yang bisa dialihkan atau dipindah tugaskan dan dikerjakan oleh pekerja lain. Jadi intinya key position adalah pekerjaan yang kalau dia nggak ada, maka perusahaan kita kolaps gitu lah ya. Kira-kira gitu kuncinya. Intinya. Misalnya kemarin kita udah identifikasi, kita lakukan analisis jabatan sebuah perusahaan restoran gitu ya. Maka dalam sebuah perusahaan restoran ini yang merupakan jabatan kunci misalnya misalnya chef ya. Jadi kalau restoran nggak ada chefnya ya bukan restoran namanya. Gitu ya. Itu satu jabatan kunci. Jabatan kunci yang kedua misalnya waiternya. Jadi chef dan waiter adalah dua jabatan kunci di sebuah perusahaan restoran. Nah, masing-masing perusahaan pasti beda-beda ya. Jabatan kuncinya pasti beda-beda. Nah, jabatan kunci ini juga bisa dikaitkan dengan tingkat turnover misalnya gitu ya. Jadi misalnya kita bisa analisis data atau tren sebelumnya. Misalnya kita analisis sebenarnya tingkat turnover yang paling tinggi ini di posisi kerja mana sih? Gitu ya. Posisi kerja marketing, posisi kerja HR gitu ya, posisi kerja bagian finance misalnya gitu. Nah, maka posisi-posisi kerja yang tingkat turnover-nya tinggi itu bisa kita kategorikan sebagai posisi kunci, misalnya gitu. Nah, itulah posisi itu aja yang kemudian kita benchmark atau kita lakukan survei, kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan pesaing. Jadi nggak seluruh jabatan kita bandingkan gitu ya, seluruh jabatan itu kompensasi yang kita bandingkan, tapi hanya jabatan-jabatan yang kita identifikasi sebagai jabatan kunci. Nah, kemudian yang kedua adalah kita identifikasi dan tentukan sumber data survei kompensasi. Jadi sumber data dari survei kompensasi ini bermacam-macam ya. Dari networking secara informal, dari sponsor gitu ya, dari statistik, data statistik pemerintah gitu ya, Badan Pusat Statistik, dari sumber-sumber rekrut gitu ya, dari serikat pekerja dan sebagainya, dari badan-badan lembaga-lembaga pekerja misalnya Apindo misalnya atau ILO gitu ya. Ini beberapa sumber data. Jadi kita tentukan dulu kita mau dapat datanya dari mana. Baik itu data-data pendukung atau data-data yang sifatnya sekunder ya, data pendukung atau data-data yang sifatnya premier ya, data intinya. Nah, kemudian yang ketiga, tentukan metode yang ingin digunakan. Nah, ini di slide yang sebelumnya ya, metodenya mau kayak apa nih? Mau pakai konsultan, apa mau kita lakukan sendiri, atau mau ikut survei perusahaan lain, dan sebagainya. Nah, kemudian juga kita harus siapkan kelengkapan administratif ya, kayak surat pengantar, terus daftar pertanyaan, formulir kuesioner, dan sebagainya. Oke, selanjutnya tahapan yang selanjutnya adalah tahapan pengumpulan, pemrosesan, dan penyajian informasi ya. Jadi ini yang dilakukan ya job matching tadi ya, jobnya udah key positionnya tadi ya, posisi-posisi kuncinya udah ada, kemudian baru kita sesuaikan, kita matchingkan gitu ya, kemudian kita collect datanya, pembayaran kompensasinya seperti apa, kita lakukan validasi, kita lakukan cleaning data gitu ya, kita proses dan baru ke tahapan kita sajikan ya dalam bentuk reporting. Nah, tahapan pemanfaatan hasil survei ini bisa kita lakukan analisis ya, baik dari kita bandingkan antara posisi yang satu dengan posisi yang lain ya, position by position, misalnya sama-sama finance, ini
kompensasinya seperti apa gambarannya. Atau yang kedua, company trend line analysis. Jadi secara umum perusahaan A tingkat kompensasinya ini seperti apa? Perusahaan B tingkat kompensasinya seperti apa? Misalnya perusahaan A itu lebih cenderung dia ngasih kompensasinya dalam bentuk UMR misalnya. Atau perusahaan B dia cenderung ngasih kompensasi di atas UMR misalnya 20% di atas UMR, ditambahkan dengan tunjangan, ditambahkan dengan fasilitas non finansial dan sebagainya. Misalnya gitu ya. Jadi antara perusahaan dengan perusahaan. Juga kita bisa ngelihat tren pasar gitu ya, tren pasar. Jadi dari beberapa perusahaan trennya ini dalam pemberian kompensasi seperti apa. Dan juga kita bisa lakukan analisis dari kebijakan kompensasi yang diberikan dari setiap perusahaan. Nah, gambaran dari hasil survei kompensasi kurang lebih kalau kita misalnya tuangkan dalam bentuk grafik ya, misalnya seperti ini ya. Jadi ini ada dua grafik, mungkin kurang jelas ya, agak bulat. Nah, kurang lebih kalau kita tuangkan dalam bentuk grafik, ini seperti ini ya. Jadi misalnya perusahaan kita ini ada di titik yang biru ya, your company trend line ya, titik yang biru. Kemudian setelah kita lakukan survei di beberapa perusahaan, ternyata perusahaan pesaing kita itu ada di titik yang biru muda, ada di titik yang kuning, ada di titik yang ungu gitu ya, di garis-garis yang di bawah. Maka dari tren ini, tren pembayaran kompensasi, jika perusahaan kita dibandingkan dengan perusahaan yang pesaing gitu ya, maka perusahaan kita ini tergolong overpaid atau kompensasinya ini di atas dari kompensasi yang berlaku di pasaran. Ya, overpaid. Jadi perusahaan kita ini sebenarnya dibayarkannya ya lebih tinggi dari perusahaan-perusahaan yang lain. Atau misalnya di grafik yang kedua, gitu ya, ini lebih menggambarkan data pasar dari kompensasi ya, market trend ya, data pasar dari skema kompensasi yang berlaku di industri. Jadi di sini bisa dilihat, data marketnya dari kompensasi ini maksimal ini berapa sih ya? Jadi maksimal ini yang garis yang biru ini yang paling atas ya. Jadi maksimumnya dibayarin sekian kompensasinya. Kemudian minimum yang garis merah ini sekian. Kemudian average-nya ya, rata-rata yang garis biru di tengah ini sekian ya. Nah, perusahaan kita ini ada di titik yang mana ya? Perusahaan kita titik yang mana? Kalau perusahaan kita ini berada di P75 ya. P75 itu persentil 75 ya. Persentil 75 nih di titik yang ada bintang-bintang ini. Sedangkan garis rata-rata ini yang biru di bawahnya berarti perusahaan kita ini pembayaran kompensasinya ini sedikit lebih tinggi dari rata-rata pasar. Bisa kita analogikan seperti itu. Nah, ini masih aman gitu ya, sebenarnya masih aman. Jadi kalau perusahaan kita itu ada di titik P75 atau ada di titik P50 gitu ya. Jadi sebenarnya perusahaan kita ini masih dalam standar pembayaran kompensasi di pasar gitu ya. Ini masih masuklah kompensasi yang diberikan. Tapi kalau misalnya ternyata perusahaan kita ini adanya di titik yang persentil 90 gitu ya, P90 yang ungu gitu ya,
atau kita ada di persentil 10 atau persentil 25 yang warna hijau atau kuning gitu ya, maka ini adalah warning bagi perusahaan kita, apakah kompensasi yang dibayarkan ini overpaid ya, dibayarkan lebih dari harga pasar atau underpaid, artinya dibayarkan lebih murah dari harga yang berlaku di pasaran. Nah, gambarannya kira-kira hasil dari surveinya akan seperti ini. Ya, jadi kita bisa benchmark misalnya posisi marketing antara perusahaan kita dengan 3 atau 5 perusahaan pesaing, maka kita akan dapat gambaran seperti ini. Jadi yang di bawah ini misalnya posisi-posisinya ya, ini sebelah kiri ini entry level gitu ya, kemudian advisor gitu ya, dari sisi kepangkatannya. Nah, maka data-data yang kita dapetin kan nanti bisa kita entry di Excel, kemudian kita sajikan dalam bentuk grafik. Dan nanti akan tersaji grafik seperti ini. Kita bisa lihat posisi perusahaan kita ini ada di mana. Tuh, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, yang harus dilakukan setelah melaksanakan salary survey ya pastinya kita develop ya, kita apa namanya, kita perbaiki skema kompensasi yang ada di perusahaan kita. Jadi misalnya perusahaan kita ini underpaid gitu ya, bayarannya di bawah dari harga pasar, ya bisa aja kemudian kita sesuaikan gitu ya, kita sesuaikan skema kompensasi yang berlaku. Atau kalau misalnya perusahaan kita ini overpaid ya, artinya misalnya pembayaran kompensasinya ini diberikan lebih di atas dari harga pasar, ya bisa aja kemudian kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan bukan dalam arti kita kurangin, tapi mungkin skemanya yang kita rubah. Ya, jadi misalnya yang tadinya tunjangan ini ada tunjangan tetap, maka tunjangan tetap ini mungkin dipecah jadi beberapa ada tunjangan yang sifatnya variabel misalnya, disesuaikan dengan kinerja misalnya gitu ya. Tapi secara kalau dia dapat kompensasinya upahnya secara utuh gitu ya tetap segitu gitu ya. Tapi ada komponen upah yang sifatnya adalah variabel misalnya gitu. Jadi kita lakukan pengembangan atau penyesuaian dalam apa namanya, komponen dari kompensasi itu sendiri. Nah, kemudian penyesuaian dari komponen gaji itu sendiri ya. Jadi salary increase atau kenaikan gaji berkala atau penyesuaian dari gaji. Yang ketiga, review dari apa namanya, peraturan perusahaan ya, itu dari peraturan perusahaan berupa peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dari materi pertemuan ke-7 ya, pertemuan ke-7 kita kali ini. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Nah, ini saya mau jawab kemarin ya, siapa yang nanya di YouTube ya? Rumah ya kalau nggak salah ya, semua baru ya. Jadi kan ini kita lagi ada wabah corona gitu ya. Nah, kemudian boleh nggak sih kita kurangin gaji pegawainya gitu ya, kira-kira gitu. Nah, ini sebenarnya lagi polemik di kalangan perusahaan gitu ya. Karena dengan adanya wabah corona ini kan pasti pencapaian target perusahaan juga turun gitu ya. Terus karyawannya juga
banyak yang akhirnya dirumahkan gitu ya, atau bekerja dari rumah tapi mungkin hasilnya juga nggak terlalu optimal gitu ya. Nah, ada beberapa orang HRD yang diskusi lah gitu ya. Boleh nggak sih sebenarnya gajinya dipotong gitu ya. Nah, kalau menurut saya sih kan yang namanya komponen kompensasi itu kan ada beberapa ya. Ada komponen yang sifatnya tetap, ada komponen yang sifatnya variabel. Jadi misalnya kayak gaji pokok sama tunjangan tetap itu kan sifatnya tetap. Kalau menurut saya yang namanya gaji pokok sama tunjangan tetap ini nggak boleh dikurangi manfaatnya, gitu ya. Tapi kalau yang sifatnya variabel ya monggo aja kalau misalnya mau dikurangi, misalnya uang transportnya misalnya dipotong atau uang makannya dipotong gitu ya. Karena dia nggak hadir ke kantor, karena dia bekerja dari rumah misalnya gitu kan, ya itu silahkan aja diberlakukan. Selama hal tersebut dikomunikasikan dulu sama ininya apa si karyawannya gitu ya, dikomunikasikan dulu sama serikat pekerja, sama karyawannya gitu. Jadi biar sama-sama enak. Oke, ada pertanyaan lagi? Nanti kalau yang tadi nyusul-nyusul ya, yang tadi nyusul-nyusul nanti ini kebetulan apa namanya? Materinya juga nanti saya rekam, nanti bisa dicek aja deh di YouTube ya, nanti saya share di YouTube. Nah, ini yang pesertanya tadi namanya MSDM siapa ya? Chat aja deh. Eh, nah, tuh MSDM ganti nama asli. Oke ya, apa ada pertanyaan? Ada ya. Oke, nanti saya dikabarin aja ya kalau yang MSDM itu udah ngaku gitu namanya siapa. Kasihan kan dia nggak di absen. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan ya mungkin saya cukupkan aja sesinya sampai sekarang gitu ya. Ini materi kita masih kita terusin nanti minggu depan kita masih ada materi, cuma nanti saya nggak tahu melalui Zoom atau pakai YouTube aja nanti saya susun dulu deh materinya rancangannya mau kayak apa. Tuh. Kemudian ya udah deh kira-kira itu aja deh karena ini juga mau ini ya taraweh ya. Pada taraweh nggak nih? Nggak taraweh aja. Enggak, Pak. Nggak taraweh. Enggak, Pak. Taraweh Pak, udah pakai sarung Pak. Ya udah.
Ini berhubung mau puasa, besok mau puasa, saya juga mohon maaf lahir batin nih. Apabila ada kesalahan-kesalahan. Pak. Terawih di rumah, Pak. Oke ya, nih, tar dulu. Oh, udah selesai dari tadi tarawehnya. Cepet banget tarawehnya. Berapa? Pak. Mohon maaf lahir batin juga, Pak. Ya, sama-sama. Batin ya, Pak. Oke. Dapat salam Pak dari mbak saya Pak. Maafin Pak. Juna. Oke, nah. Dan materinya bisa di-download ya nanti di e-kampus ya, udah saya share. Di-download. Oke, kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.